Masih sedikit yang joinnya. Yuk kita lanjut ya. Kemarin kita sudah sampai di himpunan semesta. Oke, jadi himpunan semesta itu Kabandar ulang lagi adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek yang dibicarakan ya. Jadi semuanya ada di situ. Ya. Nah, ada pertanyaan tentang himpunan semesta? Kalau nggak ada, Kabandar lanjut. Yang berhubungan dengan himpunan semesta nanti kita bahas habis ini ya. Yuk, kita lanjut ya. Kita belajar sekarang diagram Venn. Apa itu diagram Venn? Nah, diagram Venn ini adalah satu metode yang sangat bermanfaat dan sangat efektif untuk menyatakan himpunan-himpunan serta hubungan antara beberapa himpunan. Jadi, dia berguna untuk menyatakan himpunan-himpunan serta hubungan antara beberapa himpunan dalam semesta pembicaraan. Kemarin kita udah belajar himpunan semesta ya. Nah, diagram Venn ini nanti bentuknya gambar, gitu ya. Seperti apa aturannya dalam membuat diagram Venn? Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan seperti yang nomor 1. Yang pertama, himpunan semesta biasanya digambarkan dengan persegi panjang. Jadi kalian gambar persegi panjang dulu, lalu kemudian lambang S atau semestanya dituliskan pada sudut kiri atas dari gambar persegi panjang tersebut. Jadi kalau diilustrasikan begini. Tadi kan digambarkan dalam persegi panjang ya. Kita gambar dulu persegi panjang. Oke. Nah, ini ada himpunan semesta S di sini. Kita tulis S di pojok kiri atas ya. Itu langkah pertama. Lalu kemudian setiap himpunan lain yang dibicarakan, selain himpunan kosong atau yang nggak ada himpunannya, digambarkan dengan lingkaran. Contohnya begini. Ini ada satu lingkaran, namanya himpunan A. Ini ada lingkaran lain, himpunan B. Ya. Nah, A dan B ini termasuk anggotanya adalah di dalam si semesta yang dibicarakan. Misalnya semestanya kayak kemarin, ya kan? Kita udah belajar tentang semestanya. Misalkan semestanya adalah bilangan bulat. Bilangan bulat. Oke? Lalu A-nya adalah himpunan bilangan asli. Bilangan asli kurang dari 8 misalkan. Lalu B-nya adalah bilangan bulat negatif. Ya, bilangan bulat negatif atau nggak usah ya, jangan bilangan bulat negatif. Oke sih, bilangan bulat negatif. Oke. Di antara min 9 dan 0. Jadi B-nya bilangan bulat negatif antara min 9 dan 0. Penulisannya begitu ya. X itu adalah isinya. Batasnya adalah min 9 dan 0. Oke. Nah, berarti kan semestanya kan bilangan bulat. Bilangan bulat itu kan dari yang negatif, semua bilangan yang negatif, semua bilangan positif, dan 0. Ya kan? Jadi semestanya semua bilangan di situ ada. Oke. Lalu si A-nya itu hanya bilangan asli kurang dari 8. Yuk kita tulis dulu bilangan asli kurang dari 8 itu berapa sih? Bilangan Berapa asli, tadi, Pak? bilangan asli kurang dari 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Oke. Ya. Sekarang bilangan bulat negatif. Antara min 9 dan 0. Min 8, min Mm-hmm. 7, min 6, min 5, min 4, min 3, min 2, min 1. Oke, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, min 8. Gini ya. Nah, semestanya semua bilangan bulat. Gitu kan. Semua bilangan ada di situ.
Nah, kalau semestanya bilangan bulat, berarti angka yang sudah ada di A nggak boleh lagi ada di S-nya. Berarti yang ada di S-nya itu cuman 0 kan belum ada nih. Berarti 0 ya. 0 kita tulis. Semestanya 0. Bebas saja kalau di semestanya kalian boleh tulisnya ngacak mau letaknya di mana. Ya, selama dalam persegi panjang itu. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 udah ada. Berarti 8 ya kan. Lalu ini dari min 8 berarti min 9 oke. Min 10 oke gitu kan. Lalu min 11 juga oke. Kan semestanya bilangan bulat kan. Lalu ini 9 juga masuk, 10 juga masuk, 11 juga masuk, 12 masuk gitu. 13 masuk, min 12 juga masuk, min 14 juga masuk. Gitu ya. Jadi yang sudah ada di dalam himpunan tidak boleh ditulis dua kali atau berulang. Ya, jadi yang di semestanya angka-angka yang di luar anggota himpunan A atau B. Oke, sampai sini ada pertanyaan buat cara membuat diagram Venn keterangannya? Tidak, Pak. Ada pertanyaan? Nah, syarat yang ketiga, setiap anggota itu ditunjukkan dengan titik. Di sini kan Kak Bandar kasih titik nih. 1 titik, 2 titik, 3 titik. Cara penulisannya begitu ya, buat diagram Venn. Oke, ada pertanyaan nggak? Jadi semesta itu semua objek yang dibicarakan, lalu kemudian A-nya bilangan asli, tadi Kakak Bandar kasih contoh, B-nya bilangan bulat negatif. Oke. Bingung? Kalau bingung dicatat dulu. Nggak bingung, Jason? Atau mudah? Mudeng, Pak. Udah ya. Yang lain ada pertanyaan nggak? Sebelum Kak Bandar lanjut ke yang berikut. Ini diagram Venn itu untuk menyatakan himpunan semesta ya. Kalau udah ditulis boleh kasih jempolnya ya. Kalau udah dicatat ya. Ya, oke. Kak Bandar tunggu ya. Yang masih nyatet nanti Kak Bandar tunggu. Nanti bahannya juga Kak Bandar upload di PPT ya. Di GCR ya. Kalian baca modulnya juga boleh. Nanti kalau bingung dengerin lagi rekamannya. Diulang-ulang lagi ya. Yuk lanjut ya. Nah, sekarang Kak Bandar punya
contoh untuk himpunan semesta yang pakai diagram Venn. Adik-adik bisa lihat nomor 1 dulu ya. Oke. Nomor 1 semestanya adalah isinya 2, 4, 6, 8, dan 10. Semestanya 2, 4, 6, 8, dan 10. Dan di dalam semesta itu ada himpunan P. Isinya 2, 4, 8. Oke. Ya. Di dalam semesta ada himpunan 2, 4, 8, yaitu himpunan P. Nah, jadi cara menggambarkannya jangan lupa tadi pertama gambar persegi panjang dulu. Lalu tahapan berikutnya adalah tulis huruf S di pojok kiri atas. Nah, sekarang gambarkan dulu himpunan P-nya. Himpunan P-nya kan dalam lingkaran. 2, 4, 8, gitu kan? Nah, yang tidak masuk dalam himpunan P, tapi ada di semesta, tulis di luar lingkaran. Itu 6 dan 10-nya. Ya, sampai sini nangkep nggak? Dengan lihat gambar ini. Udah makin nangkep ya tentang himpunan semesta yang Ini pakai cara diagram dapat Venn ya? yang cara penyelesaiannya gimana nih? Saya masih agak kurang nih. Kok Maksudnya bisa dapat gimana cara penyelesaian apa? kayak dia kok bisa dapat 2, 4 sama 8 gitu. Itu kan ditentukan di soalnya, Jason. P-nya 248, Oh, oke ya oke. kan? Ya, jadi ada soal begitu, kita disuruh gambarkan dalam diagram Venn gitu maksudnya. Ya, jadi diteliti baca soalnya dengan teliti ya. Apa yang diketahui, apa yang ditanyakan. Nanti biar kita bisa jawab dengan benar sesuai dengan permintaan soalnya ya. Oke. Yang lain aman sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Nangkep ya. Jadi yang di luar himpunan yang ditentukan atau himpunan P itu tulis di semestanya. Jangan di dalam lingkaran P-nya. Lingkaran P itu menyatakan khusus anggota P. Nggak boleh ada yang lain di situ. Ya, oke. Boleh dicatat dulu nomor 1 deh. Nanti buat catatan kalian, nanti kalau ada soal yang sama, kalian bisa kerjakan dengan baik. Jangan lupa open cam ya adik-adik kelas 7 ya. Oke, sekarang lihat nomor 2. Nomor 2, semestanya itu bilangan 0 sampai 10. Atau bilangan cacah yang dari 0 sampai 10 ya. S-nya itu 0 sampai 10. Lalu di dalam S-nya itu ada himpunan P. P itu anggotanya 2, 3, 4, 5. Ya. Dan Q ada 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, lihat. P dan Q ada beberapa anggota yang sama. Di P ada 3, 4, 5. Di Q juga ada 3, 4, 5. Oke. Nah, kalau ada dua yang sama begini, kalian gambarkan lingkarannya beririsan begini ya. Dempet ya. Oke. Jadi gambarkannya begini. Ini yang P dan yang Q kasih begini juga. Ya. Nah, lalu yang sama bilangannya itu tulis di tengah-tengah ini. Yang beririsan ini. 3, 4, 5. Nah, ingat kan dalam aturan penulisan himpunan kan tidak boleh ditulis sebanyak 2 kali anggotanya. Cukup sekali aja. Karena ada yang sama, kita tulis berhimpitan begini ya. Oke, berarti di P-nya tinggal yang 2. 2, di Q-nya tinggal 6, 7, 8. Jadi karena 3, 4, 5 sama, maka penulisannya berhimpit begitu. Ya. Lalu yang S-nya 0 sampai 10. Maka yang S-nya tidak ada di P dan tidak ada di Q, ditulis di luar.
Jadi ditulis di luar berarti 0 ditulis di luar kan? 0 kan nggak ada di P, ya kan? 0, lalu 9, lalu 1 juga nggak ada di P, nggak ada di Q, 10 juga nggak ada di P dan Q. Maka di gambarnya begitu. 0, 1, 9, 10 di luar lingkaran P dan Q. Yang sama, dia beririsan. 3, 4, 5 ditulis beririsan. Karena hanya boleh penulisannya sekali. Ya. Jadi kalau ada anggota himpunan yang sama dalam himpunan semesta, maka ditulisnya berhimpitan begitu ya. Dik-dik, sampai sini nangkep Pak? Atau ada kesulitan untuk memahami yang nomor 2? Tangkap. Yang lain? Yang lain ada pertanyaan? Oke. Aman? Masih aman sampai di sini? Dengan yang Kak Bandar jelaskan tentang himpunan semesta dan diagram Venn? Gak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, tulis dulu nomor 2-nya, dicatat dulu di buku di gambarnya. Jadi Kak Bandar sarankan buat matematika, kalian siapkan satu buku tulis untuk catatan kalian ya, adik-adik ya. Karena matematika itu nggak cuma dipahami secara logika nalar, tapi kalau boleh sambil menulis. Supaya dengan menulis kalian ingat step-stepnya. Ya. Udah dicatat nomor 2? Oke, nanti dengerin aja rekamannya Kayla ya. Abang udah share. Oh iya, di sini yang belum masuk grup matematika kelas 7 siapa? Ada yang belum masuk grup matematika kelas 7 boleh resen dong? Bernice. Lalu siapa lagi? Helios. Lalu Misael. Noel. Nah, yang belum masuk ke grup matematika kelas 7, kalian boleh ketikkan nomor kalian di chat ya. Nomor WA-nya nanti supaya Kak Bandar invite. Oke? Jadi Kak, aku diharapkan ada adik-adik kan boleh nomor ketik. Bernice, nanti aku add Kak. Aku ada nomor Bernice, Iya, jadi nanti nanti aku add. bantu sama Elmira ya. Jadi buat adik-adik tadi yang angkat tangan raise hand belum masuk ke grup, boleh ketik nomornya di chat Google Meet ya. Nanti akan dibantu sama Elmira di invite ya. Buat yang Noel, Misael, Marcelino, Kayla mungkin belum masuk, boleh ketik nomornya di chat ya. Wiji sudah, Helios sudah, siapa lagi yang belum? Boleh ketikkan Kak, nomornya di chat. Kak, ini Hmm? kok grup yang matematikanya kok sepi banget ya, Kak? Itu kenapa sepi banget? Kenapa? Grup Sedikit matematika maksudnya. sepi Aha. sama sedikit. Iya, Kenapa ya, iya Kak? belum masuk semua, jadi masih ada yang belum join. Gitu. Ya, Pantes. jadi diharapkan buat yang belum join ke grup matematika kelas 7 di WA, nanti kalian boleh ketikkan nomornya di chat Google Meet-nya ya. Sama jarang juga ada yang ngechat sih. Iya, jadi itu media buat kalian bertanya tentang pelajaran matematika sih. Kalau ada kesulitan boleh di situ ya. Oh iya, oke, Pak. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan tentang tugas atau tentang materi yang belum kalian pahami, selain kalian dengerin rekaman YouTube-nya, boleh tanya ke Bandar di grup itu ya. Oke? Oke, Elmira sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang. Nanti yang di-invite ya, catat dulu lagi nomornya ya. Yuk lanjut. Nah, sekarang lihat nomor 1 dan nomor 2. Ini latihan soal nomor 1 dan nomor 2. Lihat nomor 1 dulu aja. Nomor 1 itu kita diminta menyebutkan semua anggota himpunan S-nya. Oke, yang A kita diminta nomor 1 itu menyebutkan semua anggota himpunan S-nya. Lalu yang B, kita diminta sebutkan semua anggota himpunan A. Yang C, diminta kita sebutkan anggota himpunan B. Coba kerjakan dulu ya adik-adik ya.
Kak Bandar kasih waktu mungkin sekitar 10 menit buat jawab yang A sampai C. Nanti kita cross check ya. Oke. Jessica, ada yang mau ditanyakan, Jess? Nggak ada? Oke. Untuk nomor satu aja kan? Nomor satu dulu, Jeremy sudah? Sudah. Sudah, oke. Kita tunggu teman-temannya ya. 2 menit lagi kita cek ya jawabannya ya. Oke, kalau udah mau coba nomor 2, Jeremy boleh. Silakan ya. Sambil nunggu teman-temannya ya.
Sudah, Pak. Oke, yuk. Yang lain udah? Fabian, Helios, Marcelino, Misael, sama Wiji udah bener tambahin ya ke matematik kelas 7. Tadi yang ada kendala tuh Jessica. Lalu siapa tadi ya? Oke, nanti bener cek lagi ya. Nanti bantu cek ya, El. Yang belum join lagi ya. Iya, Kak. Oke. Ya, cek ya. Nomor 1 ya. Himpunan semestanya anggotanya apa aja? 1A. Himpunan semestanya anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke. Terus untuk Itu ada ya? himpunan A-nya, Nah, dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ada, 9 ada, 10 ada, 11 ada, 12 ada, 13 ada, 14 ada, 15 ada, 16. Sampai 16 ya terakhir ya? Oke. ya Pak. Lalu yang A. Anggotaannya, Yang A, yang lain ya, 1. gantian. Jason. Oke, Pak. Ya, coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, Jeremy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, yang B? Himpunan B-nya apa anggotanya? Ada yang mau jawab? Ada yang mau coba jawab anggota himpunan B isinya apa aja? Silakan. Thank you buat Jason sama Jeremy ya yang sudah coba jawab. Yuk, yang lain silakan. Masih nomor 1 ya, yang D. Anggotanya B itu apa aja sih isinya? Anggota himpunan B. Jessica, anggota himpunan B isinya apa, Jess? Maaf Pak, keluar masuk jaringannya nge-lag. Iya, nggak apa-apa, Wiji. Anggota himpunan B apa aja isinya, Jess? Atau ada yang dapat yang B? Tadi Jeremy, Jason yang A udah dijawab Jason, yang B udah udah dijawab Jeremy. Yang C sekarang anggota himpunan B-nya apa aja sih? Berarti kan B-nya kan yang berhimpit sama si A juga kan? Berarti 3, 5, 7, 9, 11, 13. Oke ya. Jadi B-nya itu ya. S-nya 1 sampai 16, A-nya 1 sampai 7, B-nya 3, 5, 7, 9, 11, 13. Sampai di sini ada yang masih kebingungan?
Tidak, Pak. Tidak. Aman ya? Aman. Oke. Yuk. Nomor 2 udah selesai dikerjakan. Coba Sudah. yang lain kerjakan. Udah semua. Yuk, sekarang kita cek ya. Nomor 2 juga sekalian kita cek. Misalkan nomor 2 itu kelompok belajar di kelasnya itu sebagai semesta. Semestanya kelompok belajar di kelas. Lalu di dalam semesta itu ada himpunan A. Himpunan A itu kelompok belajar yang gemar matematika. Oke, si A, lingkaran A itu kelompok belajar gemar matematika. Lingkaran B itu kelompok belajar gemar bahasa Inggris. Lalu kelompok yang lingkaran C itu gemar bahasa Indonesia. Jadi ada 3 kelompok di dalam semesta itu, ya, ada gemar matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. A-nya matematika, B-nya bahasa Inggris, C-nya bahasa Indonesia. Nah, pertanyaannya, berapa orang siswa kelompok belajar tersebut? 16. 16. Yang lain? 16 juga. Oke, kita cek ya. Berarti kan ini ngomongin si A itu ngomongin semestanya kan? Kita cek dulu. S-nya isinya apa aja? A, B, C, D ada ya? E ada, F ada, G ada. Ada. Ada, I ada, J ada, K ada, L ada, M ada, N nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. O ada? Nggak ada. Nggak ada. Berarti lanjut ke P, lalu Q, lalu R. Nah, A, B, C, D, E, F, G sampai ke R. Hilangin N sama O-nya. Oke, sampai M itu berarti sekitar 13. 13 tambah 3, 16. Maka ini banyak anggota S-nya atau NS-nya adalah 16 orang. Ya. Karena kelompok belajar nggak mungkin tumbuhan atau hewan. Ya kan? Pasti manusia kan? Oke. Lalu yang B, yang A udah beres. Yang B, berapa orang siswa gemar matematika saja? 2. Oke. 2. Kenapa alasannya, Cia? Kan di lingkaran A itu ada A sampai F. Kenapa yang gemar matematikanya cuma 2? Karena hanya untuk matematika saja, sedangkan 4-nya lagi ada gabungan belajar. Oh, jadi ada beberapa orang di matematika yang suka juga dengan pelajaran lain gitu? Iya. Betul ya? Oke, jadi yang cuma suka matematika yang mana aja? A dan B. A dan B, oke. Jadi ada 2 orang ya? Ya. 2 orang, yaitu isinya adalah si A dan si B. Lalu berikutnya, yang C. Berapa orang yang gemar bahasa Inggris saja? Bahasa Inggris itu lingkaran B. Jason, silakan. 2 orang. 2 orang. Lingkaran B ya bahasa Inggris ya. Jadi siapa aja 2 orang itu? I sama C. Oke, berarti C, D, yang G sama H juga suka pelajaran lain ya? Iya. Oke, good. Berarti G sama H itu pelajaran lain. Berarti yang ini 2 orang juga ya? 2 orangnya adalah si I dan si J. Oke. Lanjut. Yang D sekarang. Pertanyaan D. Siapa yang mau coba? Jeremia sudah, Jason sudah? Pertanyaan D yang ditanyakan, berapa orang yang suka bahasa Indonesia aja? Perhatikan diagramnya, adik-adik. Lingkarannya. Tadi udah dikasih contoh sama Jason sama Jeremia untuk ngejawab yang A dan B. Nah, B, C ya. Buat yang D itu sama caranya dengan yang B, C. Lihat mana dia yang nggak berhimpitan. Bahasa Indonesia itu lingkaran C. Nah, lingkaran C-nya mana yang merupakan dia cuman suka bahasa Indonesia doang. Nggak suka sama yang lain. Ada berapa orang? 3.
3. Iya. Oke, Helios. Apa aja 3 orang itu siapa aja Helios? K, I, dan M. L ya ini ya. I-nya di sini Helios. Oh, I-nya di L, D. maaf. Ya. 3 orang berarti K, L, dan M. Good. Thank you Helios. Betul jawabannya. Sama-sama. Jadi yang suka, ya, jadi yang suka bahasa Indonesia cuma 3 orang ya. K, L, dan M. Yang lainnya itu dia nyampur. Ya. Oke, lanjut. Berikutnya, pertanyaan yang E. Berapa orang siswa yang gemar matematika dan bahasa Inggris? Nah, hati-hati. Kalau udah kayak gini, udah dia ngomongin gabungan, yang suka matematika dan bahasa Inggris, kalian perhatikan, lingkaran A itu matematika, lingkaran B itu bahasa Inggris. Mana yang hanya dilingkari oleh A dan B? Sekarang kita lihat, anggota A. Tadi kan udah yang AB nggak usah diganggu ya. C ini apakah dia dilingkari A dan B aja atau diikut masuk dalam lingkaran C doang? Si C ini apakah dia masuk ke lingkaran C juga atau hanya di AB doang? AB. AB doang kan? Berarti cuman satu orang ya yang suka matematika dan bahasa Inggris. Hanya satu orang, yaitu si C. Pak, kenapa yang D enggak? Perhatikan yang D. Di lingkaran A iya, lingkaran B iya, dan di lingkaran C juga dia masuk. Si D ya. Si D itu masuk di lingkaran A dan B dan C, sekalipun dia anggota A. Oke? Aman ya? Yuk. Berikutnya yang F. Berapa orang siswa gemar bahasa Inggris dan bahasa Indonesia? Bahasa Inggris tadi yang lingkaran B, bahasa Indonesia yang lingkaran C. Mana yang hanya ada di lingkaran B dan C? Hanya ada di lingkaran B dan C. Mana? Ini lingkaran B, ini lingkaran C. H dan G. A dan H dan G. H atau A? H. H. Yang lain? Ada jawaban nggak? Yang ada di lingkaran B dan lingkaran C. Nggak kena lingkaran A. D kena lingkaran A ya, E kena lingkaran A. Tapi nggak kena lingkaran B. Berarti jawabannya 2 orang. 2 orangnya itu tadi si G dan si H. Oke. Lanjut. Berapa orang yang gemar matematika dan bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia tadi yang C, matematika lingkaran A. Perhatikan lingkaran A dan C. Mana yang menyukai keduanya, yang ada di 2 lingkaran itu. Lingkaran A dan C. A dan C. Yang CD kena ke B kan? Berarti yang nggak kena cuman yang E dan F. Berarti 2 orang juga ya? 2 orang. Yaitu si E dan si F. Lalu berikutnya, berapa orang siswa yang gemar ketiganya? Oke. Berarti yang gemar ketiganya yang ada di lingkaran tiga-tiganya ya? Yaitu cuman 1 orang ya, si D ini ya. Cuman 1 orang, yaitu si D. Gitu. Sampai sini aman? Apakah semua jawabannya sama? Yang mengerjakan? Ya, dicatat dulu ya. Nanti kalau bingung, nanti kita lanjut lagi di hari Kamis. Oh iya, besok adik-adik kita ada perayaan 17 Agustus. Nah, jadi kalian yang di Bandung boleh datang ke Greko lantai 3 ya.
Aku Sofi kan ikut, dari Kak. pagi ada di sana, ya. Oke. Ada pertanyaan buat ini? Himpunan semesta dan diagram Venn? Enak ya bacanya kan kalau udah ngerti kan? Ya, hati-hati. Yang penting teliti aja, ya. Lihat diagramnya. Oke, yuk kita absen ya. Nanti kalau yang ketinggalan nyatet atau mau ngulang lagi boleh. Ya, besok ikut hadir ya. Buat yang di Bandung, yang belum daftar juga boleh ikut aja lah datang ya. Kita ramaikan suasananya ya. Oke, yuk. Silakan open cam-nya, kita absen ya. Yuk, silakan. Siapa lagi? Udah, ini aja. Yuk. 3, 2, 1. Oke, thank you adik-adik semua. Sampai ketemu lagi hari Kamis ya. Besok kita ketemu juga di Greg ya. Bye-bye. PR-nya Ya, Ya, baik, Kak. iya gimana? Kak. PR-nya nanti di GCR ya. Iya, nanti di GCR ya.